Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik Bu. Oke, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke materi juga, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Stanis, Hadir. Handayani, Hadir Bu. Duifa, Hadir Bu. Tiffany, Hadir Bu. Azra. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir? Hadir. Baik, saya akan menjelaskan pada pertemuan hari ini tuh pengertian ruang lingkup dan prinsip moral dan etika bisnis. Jadi di sini kita akan membahas 3 materi ya. Jadi yang pertama itu konsep dasar moral dan etika bisnis, yang kedua perbedaan moral dan etika bisnis, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita juga harus paham dulu ya anak-anak, apa itu konsep dasar moral. Jadi di sini Ibu mengambil moral adalah bisnis perkantoran yang mengacu pada nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku karyawan dalam lingkungan kerja. Jadi moral yang baik itu tuh membantu menciptakan budaya kinerja yang positif dan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara karyawan serta meningkatkan produktivitas dan efisien. Nah, konsep dasar moral itu memiliki 5 contoh ya dalam bisnis perkantoran. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua integritas, yang ketiga profesionalisme, yang keempat keadilan, dan yang kelima tanggung jawab. Jadi contoh moral dalam bisnis perkantoran ini sangat perlu ya, karena kalau tidak ada kejujuran kita juga akan mendampakkan hal negatif. Terus kalau kita nggak profesional juga itu nggak baik di dalam bisnis perkantoran. Dan yang terakhir itu kalau tidak ada keadilan juga, itu juga memberi dampak buruk bagi bisnis perkantoran. Nah, selanjutnya ada konsep dasar etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Jadi kata identik moral yang berasal dari kata lain itu mos yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Jadi etika bisnis itu tuh bisa disimpulkan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku karyawan dalam lingkungan kerja dengan fokus pada aspek profesionalisme, tanggung jawab, dan hubungan antar karyawan. Etika juga menjadi landasan penting ya bagi terciptanya budaya kerja yang positif, kondusif, dan terpercaya. Jadi kalau di dalam bisnis perkantoran tidak ada etika, itu tuh tidak baik dalam ruang lingkup kerja. Next, di sini tuh ada perbedaan moral dan etika. Kalau moral itu lebih ke bagaimana hal baik dan buruknya dalam bisnis perkantoran. Kalau etika itu filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Jadi kita tuh harus tahu apa yang harus yang dilakukan sama yang tidak dilakukan. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup moral dan etika bisnis. Dalam ruang lingkup moral dan etika bisnis itu kita tuh mengambil 4 aspek saja. Yang pertama itu internal perusahaan. Jadi internal perusahaan ini tuh hubungan kita antara pemimpin dan karyawan. Itu tuh internal tuh yang berarti yang di dalam. Dan kedua itu eksternal perusahaan. Itu tuh hubungan kita terhadap pelanggan. Eksternal kan bisa disebut itu yang dari luar kan, berarti dari luar perusahaan. Terus persaingan dan pasar. Jadi persaingan dan pasar itu contohnya perusahaan A dan perusahaan B menjual produk yang sama, tapi mereka tuh bersaing bagaimana caranya menarik perhatian pelanggan untuk bisa membeli produk tersebut. Terus yang terakhir itu ada tata kelola perusahaan, itu bagaimana struktur tata kelola perusahaan. Jadi bagaimana pemimpin merekrut atau menerima karyawan yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa sih pentingnya tujuan etika bisnis itu.
Saya itu mengambil 4 poin. Yang pertama itu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku dan tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, yang kedua itu meningkatkan kinerja dan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga itu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Dan yang terakhir adalah membangun reputasi dan kepercayaan. Nah, selanjutnya juga ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otomi, kedua itu prinsip kejujuran, ketiga itu prinsip saling menguntungkan, keempat itu prinsip keadilan, dan yang terakhir itu prinsip integritas moral. Emang paling bener ya siang-siang gini makan es krim. Halo Sel, lagi makan apa? Hai, lagi makan es krim nih, enak tau. Wah iya, kayaknya enak banget. Tapi tunggu dulu deh, kamu makan es krim? Iya dong, soalnya kan es krim Olis enak banget. Kamu belum tahu ya? Dengar-dengar sih ya banyak berita yang nyebutin bahwa es krim itu ngelakuin pelanggaran gitu loh ke para pekerjanya. Hah? Masa sih? Aku nggak tahu. Iya, katanya gitu. Tapi biar kita lebih tahu lagi, kita dengar aja yuk penjelasan dari teman-teman kita. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi di perusahaan Olis. Pada awal tahun 2020, para pengguna media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan tagar seperti boykot Olis, jangan beli es krim Olis, dan juga ogah makan es krim Olis. Hal tersebut karena diduga sebanyak 600 pegawai yang melakukan mogok kerja lantaran terjadinya 14 kasus keguguran dan juga kematian pada 6 bayi yang baru lahir. Kasus tersebut terjadi karena para pegawai wanita kelelahan dalam bekerja. Mereka masih bekerja pada shift malam atau pada jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi, dan juga bekerja pada pekerjaan yang cukup berat sambil berdiri, seperti pekerja di bagian mesin packing. Dengan mengoperasikan mesin packing selama jam kerja dilakukan dengan posisi berdiri dan setiap 40 menit sekali mengganti gulungan plastik kemasan es krim dengan mengangkat gulungan tersebut dan memasangkan ke mesin packing yang mana berat gulungan plastik kurang lebih 12 kg per satu gulungan. Lalu pekerja di manual packing dengan pekerjaan menyusun es krim ke dalam kotak dengan posisi bekerja berdiri. Lalu pekerja di bagian sanitasi dengan mengepel dan menyapu lantai, di mana mengepel dilakukan dengan menggunakan kain dan jongkok serta bau cairan pel yang menyengat dan membuat mual. Kelelahan pada ibu hamil dapat mengakibatkan adanya plek atau munculnya pendarahan. Pendarahan yang terjadi tidak boleh diabaikan karena dapat menimbulkan kontraksi yang apabila dipaksakan akan mengakibatkan terjadinya keguguran. Selain itu, menurut keterangan pekerja, pegawai klinik perusahaan banyak beroperasi pada shift 1 dan 2, sedangkan pada shift 3 sudah tidak beroperasi. Hal itu membuat para pekerja yang mengalami gejala sakit pada shift 3 tidak bisa mendapatkan pertolongan. Serta menurut pegawai, khususnya wanita hamil, mereka tidak diberi asupan gizi yang cukup oleh perusahaan. Mereka hanya diberi 1 potong roti dan juga susu 1 gelas kecil. Dan dari penjelasan tersebut, perusahaan diduga melanggar Undang-Undang Pasal 72, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang larangan pengusaha mempekerjakan wanita hamil masuk pada shift malam, yaitu pada jam 11 malam sampai jam 7 pagi, apabila menurut dokter memiliki gangguan, dan perusahaan harus memberikan makanan yang bergizi bagi wanita hamil yang bekerja pada shift malam. Selanjutnya, solusi permasalahan. Solusi dari permasalahan yang terjadi di perusahaan Olis telah dilakukan oleh berbagai pihak, di antaranya seperti pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengirimkan tim pengawasan khusus untuk melakukan pemeriksaan pada perusahaan Olis. Tim pengawasan khusus juga telah melakukan pemeriksaan kepada manajemen perusahaan dan juga dokumen-dokumen perusahaan dan melakukan serta PLT. Dirjen Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
telah melakukan pengecekan kepada buruh atau karyawan mengenai laporan-laporan yang masuk dugaan pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Para buruh juga telah melakukan pelaporan kepada Komnas Perempuan tentang pekerja perempuan yang sedang mengandung dikenakan shift malam, dan juga tempat produksi dan lingkungan kerja yang kurang kondusif untuk kesehatan ibu yang sedang hamil. Kedepannya, perusahaan berjanji bahwa akan memperbaiki sistem manajemennya, dan untuk hal-hal lain, mereka merasa sudah memenuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah upaya pencegahan masalah. Menurut kami, cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan Olis adalah dengan meningkatkan K3 perusahaan atau keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat perusahaan tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak terduga yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Lalu yang kedua, perusahaan juga bisa menyediakan pelayanan medis yang beroperasi setiap shiftnya agar apabila terjadi masalah-masalah pada ibu hamil dapat segera ditangani sehingga bisa memperkecil angka keguguran. Serta perusahaan juga bisa melakukan kerja non-shift pada ibu hamil agar ibu hamil bisa mendapatkan istirahat yang cukup dan menghindari stres. Serta perusahaan juga memberikan makanan bergizi agar kandungannya di dalamnya kuat. Nah, cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Jadi pertemuan ini tuh Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan Ibu juga ingin kalian memberikan contoh dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan. Ibu ingin bertanya kepada kalian, Ibu ingin bertanya apa saja yang ada etika bisnis dalam perkantoran, dan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Selanjutnya, Ibu juga akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan prinsip-prinsip etika bisnis dalam perusahaan atau dalam perkantoran. Ibu ingin bertanya tentang etika bisnis kepada Stanis. Oke, jadi di situ tuh menurut saya terbagi jadi dua, ada egoisme etis dan yang kedua itu utilitarianisme, Bu. Untuk egoisme etis sendiri itu, jadi inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Kemudian untuk yang utilitarianisme itu utilis yang berasal dari bahasa Latin yang artinya itu bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Ibu menunjuk Divani. Kalau prinsip otonomi itu prinsip yang dari kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tanpa dari pengaruh orang lain. Kalau untuk kejujuran itu prinsip etika itu emang harus jujur. Oke. Selanjutnya Ibu juga ingin bertanya prinsip integritas moral kepada Azra. Baik, dari sumber yang saya dapatkan, prinsip integritas moral dalam etika merujuk pada komitmen kuat terhadap nilai-nilai moral yang dianggap benar dan penting oleh seseorang atau masyarakat. Integritas moral ini menekankan pada keselarasan antara kata dan perbuatan serta
konsisten dalam menjalankan nilai-nilai tersebut, baik dalam situasi mudah maupun sulit. Cukup sekian pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.